Oke, untuk perkuliahan kita siang ini ya, kita akan masuk ke metode yang selanjutnya ya di dalam penyelesaian persamaan nonlinear ya. Nah, metode yang ke berapa nih? Ketiga ya, itu kita gunakan metode iterasi namanya. Nah, di sini ada iterasi sederhana sebenarnya. Jadi yang dikatakan iterasi itu dia adalah bertahap ya, step by step. Jadi iterasi 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti kalau di pemrograman, kalau kita lihat konsep looping ya, perulangan, itu kan ada loopingnya berapa kali? For i 1 to 3, berarti 3 kali looping dia. Nah, berarti ada 3 iterasi yang dilakukan di dalam program itu. Nah, ini juga sama. Nanti iterasinya ditentukan oleh kita atau bisa kita hentikan sesuai dengan batas yang kita inginkan, ya seperti itu. Nah, secara konsep dasar dari metode iterasi ini, ya bahwa metode ini dia akan memisahkan X-nya ini ya dari sebuah persamaan katakanlah yang diberikan. Sebentar ya, saya matikan dulu ininya. Jadi dia akan menghilangkan atau memisahkan yang mana menjadi titik-titik di dalam persamaan X tersebut ya. Jadi akan ditentukan mana yang menjadi batasan nilai X itu. Misalkan contoh gini ya. Misalkan ini. Saya punya katakanlah fx ya sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus x plus 1 misalkan ini. Nah, jadi konsep yang dimaksudkan dengan memisahkan x ini adalah dia mengeluarkan x ini sehingga posisi x-nya ini ada di sebelah kiri saya ya. Jadi misalkan ini x ini saya ambil x ini yang paling gampang. Nah, jadi saya pindahin ke ruas kiri saya, tangan kiri saya. Nah, ini min x sama dengan x kuadrat, x pangkat 3 plus 2x plus 1. Nanti saya kalikan dengan min 1 semua, maka saya dapat ya min x pangkat 3, min 2x, min 1. Nah, ini contoh memisahkannya itu ini. Memisahkan yang pertama. Jadi memisahkan bagaimana x ini ya terpisah dari persamaan utama yang besar ini. Berarti dari sini akan punya berbagai macam cara, Pak. Betul. Ya, ini cara yang pertama, pemisahan yang pertama. Pemisahan yang kedua, kalau kita punya fx katakanlah tadi sama ya, x pangkat 3 plus 2x plus x plus 1. Nah, duanya ini saya pindahkan ke kiri tangan saya ya, kiri saya. Min 2x sama dengan x pangkat 3 plus x plus 1. Nah, ini juga sama, memisahkan x-nya ini ada di sebelah sini. Ya, ada di sebelah kiri. Tapi untuk kasus ini, nilai x-nya itu dia punya koefisien atau punya nilai min 2 di depannya. Maka kalau kita mau menjadikan dia x seperti ini, maka semuanya itu kita kalikan dengan kita bagi atau kita kalikan dengan min setengah atau kita bagi dengan min 2. Misalkan kita bagi dengan min 2 kan jadinya x. Ini kita bagi min 2, jadi nanti semuanya itu akan dibagi dengan min 2. X pangkat 3 plus x plus 1 dibagi dengan min 2. Nah, ini contoh memisahkan yang kedua. Ya, ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti ada lagi Pak yang ketiga, betul. Ada yang ketiga. Jadi kalau sisi yang X pangkat 3-nya itu kita pindahkan, jadi min X pangkat 3 itu sama dengan 2X plus 1, ya, 2X plus X, plus X plus 1. Plus X plus 1. Nah, ini kita kalikan min setengah semua. Ya, kita kalikan min setengah, jadinya nanti dia X pangkat 3 sama dengan min 2X, min X, min 1. Tapi di sini ada pangkat 3-nya, Pak. Maka kita harus jadikan dia menjadi seperti ini. Seperti persamaan ini memisahkan X-nya. Maka di sini akar semua jadinya. Min 2X, min X, min 1. Di sini akarnya adalah 3, akar pangkat 3. Ya, nah ini contoh memisahkan nilai X-nya itu. Ini 3 yang ketiga. Jadi setelah pilih salah satu dari 3 ini yang mana yang nanti akan digunakan. Nanti ada syarat-syaratnya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep dasar dari
memisahkan X ini, ya, memisahkan X dari sebagian X, ya, sehingga diperoleh nilai X itu sama dengan GX. Nah, contoh misalkan ini tadi ya, contoh lain. Fx sama dengan X min E pangkat X. Maka kita ubah menjadi X-nya kita pindah ke sisi kiri. Nah, pindah ke sisi kiri kan jadi minus di awalnya. Nah, karena dia minus-minus, maka kita kalikan min setengah kiri kanannya, maka jadi ini dia. Nah, penulisan ini sama aja dengan ini. Jadi nanti simbol X itu bisa aja diganti dengan X sama dengan GX. Jadi kalau X ini GX ini. Ya sama aja penulisan. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Oke. Begitu juga untuk soal yang kedua nih contoh. Ya, contoh yang kedua. X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini kasusnya akan banyak ini seperti yang tadi. Kalau kita mengeluarkan kuadratnya yang di sebelah sini, X kuadratnya dikeluarkan ke sini, maka nanti dia jadi akar gini. Ya. Tapi kalau saya mengeluarkan 2X, ya 2X-nya ini yang saya keluarkan, min 2X sama dengan X kuadrat, ya, min 3. Nah, ini nanti akan jadi kalau ini kita kalikan min 1,5, ya, 1/2. Maka di sininya X atau dibagi min 2 semua, dibagi min 2. Maka kita dapat gini, X kuadrat min 3 dibagi min 2. Nah, ini contoh, ya, contoh memisahkannya. Ya, mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Ya. Oke, itu konsep awal dulu. Paham nggak? Ada yang pertanyaan nggak? Cara memisahkannya. Bisa ya? Pokoknya dipisahkan sehingga nilai X-nya itu ada di sebelah sini. Ya, nah di sininya terserah persamaannya apa. Ya, pokoknya kita harus dapatkan nilai X sama dengan berapa persamaannya. Nah, nilai GX inilah yang nanti menjadi dasar untuk iterasinya, untuk iterasi berikutnya. Ya. Nah, jadi kalau nanti kita sudah dapat, kita milih mau pakai yang ini kah atau yang kedua tadi. Ya. Nah, jadi kalau digambarkan misalkan sebuah persamaan ini dalam sebuah grafik, ya, dalam sebuah kurva, yang gambar ini adalah Y sama dengan GX-nya di sini. Nah, metode iterasi itu nanti akan memulai. Coba perhatikan di sini ada X0 di sini. Ya. Jadi nanti dia akan modelnya gini. Jadi kita hitung range-nya misalkan kadang-kadang titik awalnya ada di sini. Kalau kemarin kan ada titik awal tuh ada batas atas, batas bawah ya. Nah, misalkan ini batas awalnya ada di sini. Nanti dia akan mencari nilainya tuh, tek tek berpotongan ke sini. Ya. Nanti dia geser ke sini, tek X1-nya di sini. Jadi ini ke sini nanti. Nah, ini ke sini harusnya ke sini. Nah, tek ke sini titik X1-nya. Ya, nanti X1 ini, ya nilai X1 ini setelah dihitung kita dapat dia akan naik. Ya, ini akan bergeser seperti ini. Sebentar, mana nih titiknya? Oke. Jadi ini akan bergeser. Nah, ini titik ini akan ke sini. Lihat arah panahnya. Maju ke sini, terus nah sampai ketemu titik 1 di sini. Ya. Jadi nanti penggambaran titik inilah ya nanti persamaan modelnya gitu. Jadi dia akan menuju ke satu titik, misalkan ini kotaknya ya, misalkan gini konsepnya. Nah, apakah model menuju satu titik atau justru keluar dari satu titik ini dia keluar makin membesar, makin membesar, makin membesar gini pencariannya. Jadi kalau digambarkan di grafik dia akan makin membesar gini. Oh, seperti itu. Nah, dua istilah di panah-panah arah panah ini ya makin menuju ke satu titik atau makin keluar, makin membesar nilainya, itu kita sebut sebagai yang ini yang kita sebut sebagai istilahnya itu konvergen sama divergen. Ya. Jadi kalau kita sebut konvergen, jadi nanti ketika arah panah akar nilai akhirnya itu kita peroleh, itu kita sebut sebagai konvergen atau divergen. Konvergen apa? Konvergen adalah kondisi kalau persamaan yang kita punya itu, ya sebuah persamaan terselesaikan. Dia menuju satu titik, satu nilai yang mendekati, ini konvergen. Misalkan ini tadi X0 ya, menuju sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Akhirnya menemukan titiknya satu di sini. Ya, jadi dia akan menemukan satu titik. Sebentar ya. Oke. Jadi dia akan menemukan satu titik di sini. Nah, ini kita sebut sebagai konvergen. Jadi kalau konvergen itu kan kalau sinar kita punya kaca ya,
kaca cekung ya, cekung berarti dia akan mengumpul di tengah sinarnya itu ya. Kalau dia cembung kan akan cembung membesar sinarnya. Nah, kebalikannya dari konvergen, ada yang disebut divergen. Jadi kondisi di mana sebuah persamaan itu tidak terselesaikan. Kenapa? Karena dia dari titik awal nih x0 yang ada di sini, ya dia masuk ke sini satu, ke sini, dia makin membesar nilainya. Ya, artinya tidak menuju ke satu titik untuk terselesaikan seperti ini tadi di pusatnya. Jadi dia solusinya cenderung menjauh dari nilai yang mendekati. Jadi harusnya mendekati itu titiknya misalkan ini, dia menjauh. Ya, harusnya kita suruh merapat, kamu sini dong, merapat, merapat. Dia makin menjauh, 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 menjauh gitu. Nah, akhirnya jauh sekali gitu ya, akhirnya tidak terselesaikan itu. Kita tidak memperoleh titik yang maksimal. Misalkan katakanlah seperti di awal saya selalu bilang, kalau saya bilang 2 kali 2 berapa? 4, Pak. Aslinya ya, nilai analitiknya 4. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Kok jawabannya makin jauh nih? 10, 15, 20, 70, 100. Wah, makin divergen itu berarti jawabannya. Kenapa 2 kali 2 dia jawabnya makin menjauh? Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Artinya nanti ketika kita bilang jawabannya eh, menuju satu titik, harusnya dia makin mendekati angka 4 ini. Tapi kenapa jawabannya 5, 10, 20, 70, 100, makin menjauh nilainya. Ya, tapi kalau kita bilangnya konvergen, maka ada yang bilang 2 kali 2 berapa? Pak, saya 3,9, Pak. Ini simbolnya gini ya, 3,9. Dia 3,91, 3,99, 3,98. Makin mendekati. Atau 4,01, 4,02, 4,05. Ya, dari sini makin mendekati nilai 4 yang di sini 4,00. Nah, itu konvergen ya, seperti itu. Jadi ini di dalam nanti solusi jawaban yang akan diperoleh dengan metode tabel ya, metode iterasi ini, ada jawabannya akan cenderung dua itu. Apakah konvergen, apakah divergen. Ya. Oke. Nah, kita mulai contohnya ya. Sama seperti biasa, ya, saya akan pakai Excel nanti. Misalkan contoh soalnya adalah fx sama dengan x plus x e pangkat x. Ya. Nah, kita harus definisikan nilai fx dan gx-nya dulu. Nilai fx itu adalah persamaan aslinya ini, sedangkan gx adalah persamaan yang setelah diuraikan, setelah dipisahkan nilai x-nya. Ya, jadi kalau untuk kasus ini, kalau kita punya x sama dengan x plus e pangkat x, maka kita pisahkan x ini kita keluarkan. Ya, kita keluarkan ke sini x sama dengan min e pangkat x. Nah, x ini sama aja dengan gx. Jadi gx sama dengan min e pangkat x. Nah, ini kita udah dapat di sini. Nah, inilah gx-nya. Kita udah dapat fx, kita udah dapat x. Ini pertanyaan ini udah selesai ini satu. Kemudian tentukan toleransi errornya. Sama ini mau batas-batasnya mau berapa. Tentukan sendiri nilai errornya berapa. Ya, terus iterasi maksimumnya mau berapa? Ini iterasi maksimum tuh ini. Mau dibatasi sampai 10K, sampai 100K, sampai 1000K, silakan. Nggak apa-apa. Kemudian baru lakukan pendekatan awal nilai X-nya. Nah, kadang-kadang di soal itu menentukan nilai X awal itu dikasih. Tapi kalau tidak, kita nanti menentukan sendiri batas awalnya. Bisa melihat langsung dari tabel grafik yang ada, atau bisa kita hitung nantinya ya. Nanti kita coba di contoh yang lain. Kemudian lakukan iterasi. Iterasi dari 1 sampai sebanyak iterasi yang diinginkan. Nah, ini kebetulan 1 sampai 10. Nah, di setiap iterasi ini, 1, 2, 3, dan 4, lakukan perhitungan ini. Ya. Nilai X ini didapat dari mana? Didapat dari GX tadi. Nah, jadi X-nya ini nanti dipangkatkan dengan min 1. Jadi min E pangkat min 1. Min E, kalau di kolom sini ya, kalau di baris 5, min E pangkat min 0,60624. Kalau yang di sini berarti min E pangkat min 0,5602. Ya, seperti itu. Nanti hitung nilai fx-nya. Fx-nya ini diambil dari x yang ini, masukkan ke persamaan awalnya tadi ini. Udah,
Yang lain tinggal kita copy. Nah, nilai X0 berikutnya dari mana, Pak? X0 berikutnya adalah nilai X ini menjadi X0. X ini jadi ini. Ya, jadi ini. Seperti itu. Nah, contoh ya. Sekarang saya hitung ya. Oke, saya ini hapus dulu. Oke. Oke, kita mulai dengan persamaan pertama. Saya sudah punya belum ini contohnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Oke. Nah, kita udah punya nilai fx sama dengan x plus x. Ini kita udah pisah ya. Nah, titik awalnya min 1. Ini iterasi 1 nih saya tulis di sini. Ini iterasi 1. Ini saya hapus dulu nih ya semua. Oke, x0 itu berarti ini min 1 ditentukan batasnya. Nah, x-nya dari mana, Pak? X-nya tuh ngambil dari gx ini. Berarti sama dengan ya min eksponen pakai 1 ya, eksponen 1. Dia pangkat ya. Ini pangkat berarti ini. Ya. Pangkatnya ini. Ya, kemudian kita tutup ya, enter. Oke, ini 367 sekian. Nanti tinggal kalian mengatur mau batasnya berapa di sini. Oke, saya ambil sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ambil 6 angka di belakang koma. Oke, masukin ke nilai ini ya, ke nilai ini, GX ini. Jadi ini nilainya dari GX ini. Jadi bisa aja kalian ganti ini dengan GX. Ya. Nah, fx-nya dari mana, Pak? Fx ngambil yang dari persamaan atas ini. Nah, ini x-nya ditambah dengan eksponen 1 ya. Jadi kalau dia pangkat gini 1 ya. Kemudian pangkat. Nah, pangkatnya ada X. Oke, udah enter. Udah dapat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu lagi ya. Kita majukan. Oke, ini kita dapat ini. Sorry. Sebentar, ini salah nggak? Min 1. Oke, ini tadi benar nggak nih? Oke ya. Sebentar, ini salah nggak nih? Oke, benar ya. Sebentar ya, saya ulangi lagi ya. Ini X-nya adalah ini 1 ditambah ya eksponen 1 pangkat X. Nah ini. Oke. Ini salah ya. Kok bisa salah ya ini? Oke. Nah kemudian yang ini, nanti kita copy ke sini. Dia di GX ini. Nanti kita lihat dulu ya. Nanti kita coba cek nilainya. Nah ini sama nih. Tinggal di copy. Nah misalkan kita mau iterasinya sampai 10. Ya ini tinggal berikutnya tinggal di copy. Ya tinggal kita copy sampai 10. Oke. Satu lagi ya. 10. Oke. Oke. Nah, ini kita bilang ini kita udah dapat nilainya di sini. Ya. Jadi nilainya kita sudah dapat nilai X0-nya ini dari sini. Jadi nanti dia masukin nilainya ini itu ke sini ya. Ini nggak tahu nih, ini kenapa bisa salah. C6 coba nih kita lihat dulu nih. Kenapa beda hasilnya? C6. Oh, sorry. Salah saya. Ini ya yang dimasuk X-nya ini X-nya kan. Karena ini udah X ya, sorry. Ini udah X nilainya. Ini kan X ya awalnya. Nah, X yang ini ngambilnya dari GX ini, bukan dari nilai awalnya ini lagi. Sorry. Bukan dari sini, ngambilnya tapi dari sini. Ya. Jangan salah ya. Kalau yang GX ngambil dari sini, kalau yang FX ngambilnya X ini. Maka ini saya koreksi dulu. Maka ini bukan I, tapi J. Nah, ya ini J. Jangan salah ya, jangan salah. Oke, jadi biar nggak bingung gitu. Oke, makanya ininya harusnya X dia modelnya itu. Oke, habis itu tinggal di copy ke bawah. Ya, nah ini kan, ininya nggak berubah. Oke, nah dari sini ya, dari sini kita udah dapat nilainya. Ya, ya. Oke, kalau kita sampai 10 iterasi, maka jawabannya itu adalah min 0,56 ini. Nih, nilai X-nya ini. Ya, 56843 ini. Ya, 49 ini 429 ya, karena 6. Kalau kita mau 1 ya tinggal dikurangin. Nah, itu ya. Nanti kalian aja yang mengatur mau berapa angka di belakang koma. Oke, sampai sini kita lihat di sini. 10 iterasi sudah dapat jawabannya.
Kalau saya naikkan iterasinya ini makin banyak, coba kita lihat ya, saya tarik sampai 20 deh. Ya, saya tarik sampai 20. Oke, ini saya hapus. Nah, perhatikan di sini tuh. Ya. Lihat nilai fx-nya ini, nilai yang fx yang ini. Dia ininya ya, makin menuju ke satu titik coba. Ya, dari awalnya 0,3, 0,1, 0,0 terus ya menuju sini sini sini. Nah, terakhir itu adalah min 0,00 ini. Ya. Tuh, makin ke sini, makin ke sini. Kalau saya tarik lagi ke sini, ya, kalau saya tarik lagi ke sini. Tuh, 0 akhirnya jawabannya. Ya. Jadi makin banyak iterasi ini, dia akan menemukan satu. Nah, ini yang kita sebut konvergen. Kenapa? Karena dia menuju satu titik. Ya. Nah, sekarang coba persamaan ini kita lihat pakai GeoGebra. Misalkan saya buka pakai GeoGebra. Seperti biasa ya, saya selalu pakai ini biar mudah nyarinya. Jadi kalian nggak usah mikir-mikir gambarnya gimana Pak nanti ya, pakai ini aja lebih lebih gampang. Oke. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya tadi itu adalah X ditambah E, tulis aja E, pangkat X. Ini ya. Dah, enter. Ya, oke benar ya. Nah, ini kita zoom, kita lihat jawabannya tadi itu angkanya ada di min 0,56 ya, min 0,567. Nah, ini kan jawabannya nih. Klik, ntar saya home dulu. Nah, ini kan. Ini saya besarin ya, no, min 0,5, min 0,6 mendekati tuh 5 5 ya, makin ke sini dia mendekati ini 0,56-nya ini dia mendekati. Kalau saya tarik 3 angka di belakang koma, 565 ya. 566 tuh, 567 mendekati ke sini. Ya, jadi jawaban yang kita peroleh di sini kita sudah dapat nilainya. Ya, nih ya 56. Jadi kalau kita pakai iterasi 10 nih itu udah. Angkanya juga kalau kita lihat di sini sudah mulai stabil nih 41 ya. Jadi kalau kita mulai nih udah belakang komanya nih 56714, 56714, 56714. Ya, jadi kalau kita digitnya kita kecilkan tuh dia udah 4 nih. Ini udah 4 nih. Ya. Jadi kalau kita pilihnya cuma 2 digit berarti 0,5. Tapi kalau kita ngambilnya 2 angka di belakang koma maka 56. Ya. Tarik lagi, lebih teliti lagi. Kalau dia sampai 10 iterasi, ini jawabannya. Kalau kita tarik lagi sampai kita menemukan titik konvergensinya, maka jawabannya bisa ini. Coba ini saya tarik sampai terus ya. Jawabannya 0 nggak ini? Tuh, 0 kan? Ya, ini udah stabil ini 0. Ya, tuh. Ini nilainya udah nggak berubah. Tuh, sudah tidak berubah. Ya, oke. Maka jawabannya bisa ini. Ya, 56714. Seperti itu ya. Jadi ini kalau ini 10 iterasi jawabannya ini ya, yang ini ya. Kemudian kalau kita bilang kita tarik lagi, kita bisa dapat nilai ketelitiannya itu 56714. Jadi 56843 ini kalau yang posisinya di sini. Sini. Ya, kalau kita cukup ngambilnya 10 iterasi. Tapi kalau kita tarik lagi, pengen mendapatkan yang realnya berapa, Pak? Sampai menemukan titik 0 ininya menjadi 0, maka jawabannya adalah ini. Ya. Oke, itu soal yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Susan. Tadi yang apa namanya bilangan yang konvergen itu ya Pak, yang udah stabil tuh Pak, itu udah pasti sampai 0 atau bisa lebih dari 0 Pak? Yang konvergen ini, oke. Jadi oke, terima kasih. Jadi yang dikatakan konvergen itu bisa jadi tidak hanya menuju 0 sebenarnya. Jadi bisa jadi menuju ke angka tertentu. Tapi kalau dia konvergen ya, kalau kita tarik angka ini ya, kalau kita tarik dia akan menuju satu titik ininya. Nah, ini yang kita bilang konvergen itu ini. Sebenarnya ini dia udah menuju ke satu titik. Nah, ini satu. Ini dia udah di sini. Jadi kalau kita tarik lagi sampai berapa iterasi, dia tidak berubah lagi tuh, nol semua dia. Itu. Jadi jawabannya tuh udah stabil di angka ini. Jadi mau dikerjain berapapun juga jawabannya itu. Kerjain lagi, ulangi lagi, itu lagi. Jadi kayak gini lah. Kalian saya suruh ngerjakan sesuatu,
Terus dihitung segini. Coba ulangi lagi sekali lagi. Udah segini, ulangi lagi, segini lagi. Sampai ketika melakukan pekerjaan, mengerjakan itu sampai berpuluh-puluh kali jawabannya itu terus. Benar Pak, jawabannya udah ini. Nah, udah, kita berarti udah benar. Angka ini yang kita bilang sebagai konvergen. Jadi yang disebut sebagai konvergen itu jawabannya ini menuju ke satu titik dia. Menuju ke satu titik. Nah, ini menuju. Nilainya berapa? Ini udah nggak berubah ini yang diwarna kuningin. Mungkin yang ini saya hilangkan kuningnya ya. Nah, ini saya hilangkan. Nah, ini kalau ini kita udah sama semua nih. Saya kebetulan ngambilnya 1, 2, 3, 4, 5 di belakang koma. Tapi kalau kita tarikan lagi berapa angka di belakang koma, mungkin akan berubah ininya belakangnya. Tapi ini kita cukup sampai 5, 6, 7, 1 ini. Gitu. Jadi gitu tadi Susan. Jadi yang dikatakan sebagai konvergen itu adalah nilai fx yang ini ketika kita masukkan nilai ini dia sudah menuju satu titik. Nah, titik itu nanti ini 0 0 gitu tuh. Udah nggak berubah lagi nih. Tuh. Ya. Coba nanti kita lihat di contoh yang berikutnya ya, contoh yang keduanya. Gitu Susan sementara dulu gitu ya. Silakan ada yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kalau belum paham nanti ditanyain lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Oh ya, silakan Rizky ya, kok mangga silakan. Kenapa fx x pangkat x setelah x dimajukan menjadi gx ini, kenapa yang dimajukan x dari positif pindah ke negatif hasilnya enggak min x? Oke. Kenapa enggak min x? Oke, betul. Jadi gini, ini yang tadi ingin saya sampaikan. Jadi gini. Oke, ntar ya. Nah ini. Persamaan awalnya kan adalah fx sama dengan x plus e pangkat x ya. Nah, kita mau memindahkan ini sama dengan ini. Jadi memindahkan mengeluarkan x ini ya sehingga posisinya itu dia menjadi seperti ini tadi soalnya. Nah, ini kayak gini ya. Pisahkan dia menjadi x sama dengan gx. X-nya itu sama dengan gx. Jadi ketika kita buat ini x-nya, Pak, kalau soal ini gimana? Pada saat x ini pindah ke sisi sini, dia min x dia di sini. Ya, ini kan positif ya. Ini positif x-nya. Nah, dipindah dari kanan ke kiri, ya ini saya cara bodohnya lah ya. Pindah dari kanan ke kiri, dia minus ya. Jadi positif pindah ke sebelah kirinya sama. Ini patokannya sama dengan, sorry. Ini fx sama dengan x plus e pangkat x. Nah, patokannya adalah sama dengan. Kalau dia dari posisi kanan saya pindah ke kiri saya, kiri sama dengan nih. Ini sama dengan ini kanan, ini kiri. Kalau dia di posisi kanannya ini positif, maka dia pindah ke kiri itu jadi negatif. Atau sebaliknya, kalau dari kiri dia positif, pindah ke kanan dia jadi negatif. Ya, sebentar ya. Saya add dulu nih. Oke. Nah, jadi berarti Pak, kalau X ini kita pindahkan ke kiri, jadi minus dia di sini. Min X. Nah, ininya tetap di sini. E pangkat X. Kenapa ini Pak nggak negatif? Karena dia tetap di posisi kanan. Nah, sekarang kenapa nggak ini aja Pak yang dipakai? Nah, yang berikutnya adalah kalau kita pakai seperti ini, enaknya posisi yang yang minus ini kita jadikan positif. Nah, kalau kita mau menjadikannya dia positif, gimana caranya? Kiri kanan, ini kiri, ya, kiri dan kanannya kita kalikan dengan -1. Ya, jadi kiri kanan yang sebelah sini mana nih? Ya. Jadi yang kiri yang sebelah sini kiri ini kita kalikan -1 biar jadinya positif. Jadi nanti X dapatnya. Nah, yang E pangkat X ini kita kalikan -1. Jadi kan min E pangkat X. Maka kita dapat inilah persamaannya. Ya, jadi intinya sebenarnya memisahkan yang dikatakan memisahkan X itu adalah bagaimana posisi yang di sebelah sini itu jadinya X. Kalau dia di sini ada minus, minusnya hilangkan. Contoh misalkan gini ya. Saya punya fx sama dengan 2x plus 1.
Ya. Nah, caranya gimana, Pak? Mau menjadikan dia menjadikan X-nya. Berarti posisinya 2X itu pindahin dulu ke kiri, min 2X. Satunya karena tetap di kanan. Kanan sama dengan ya, kanan sama dengan. Oke. Maka X-nya berapa? X-nya itu sama dengan ya, X sama dengan karena min 2, maka kalau kita mau menghilangkan dia min 2, maka kita bagi dengan min 2 semua. Maka kalau ini kita bagi dengan min 2, yang di sebelah sini kita bagi min 2, maka di sini tinggal X saja, yang di sebelah sini tinggal min 1/2. Nah, ini contoh seperti itu. Ya. Itu siapa tadi, Rizky ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh, gimana Rizky? Rizky ya, betul ya, Rizky. Oke, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita akan memindahkan posisi yang dari kanan ke kiri. Nah, sekarang pertanyaannya saya lanjutkan lagi. Kalau misalkan soalnya gini Pak, fx sama dengan fx sama dengan katakanlah x pangkat 3 ya min x ya plus 1 misalkan di sini. Nah, oke, kita mau pisahkan ini min x-nya ini. Nah, karena dia di sininya sudah min, berarti tinggal ke sini jadi positif. Nah, ini X pangkat 3-nya tetap X pangkat 3 plus 1. Udah, ini selesai, ini 1. Ada nggak Pak cara lain? Ada. Nah, cara lainnya cara lainnya adalah X pangkat 3-nya yang kita keluarkan di sebelah sini. Kalau X3 pangkat 3 di sini min, di sini positif, maka di sini minus. Sama dengan min X plus 1. Nah, sekarang kita mau menjadikan ini positif dulu, Pak. Maka kita kalikan min 1 semua, kiri kanannya. X pangkat 3 sama dengan min X kita kalikan min 1 jadi X. Plus 1 jadi min 1. Oke. Bentar ya, ini ada lemot. Oke, di sini ada 1 di sini nilainya. Oke. Nah, di sini 1. Ya, X min 1. Nah, Pak, di sini X-nya pangkat 3. Belum X, oke. Kalau dia pangkat 3, X sama dengan akar jadinya di sini. X min 1. Nah, di sini 3 tulisin. Kenapa Pak jadi akar? Nah, lihat gini caranya. Kalau saya punya 2 pangkat 2, itu kan 4. Nah, sekarang kalau saya balikkan, kalau saya punya 4, maka kalau saya mau dapat nih 4 ini berapa, maka 2 pangkat 2 ini kan pangkat 2, maka di sini jadi akar. Ya, akar di sininya. Ya, 2 sama 2 nih. Jadi nanti di sini akar 4. Ya, jadi 2 jawabannya. Biar dapatnya jawabannya sama dengan 4 juga. Ya, 2 kuadrat ini akar 4, di sini 2. Makanya seperti ini. Jadi kalau dia di sininya kuadrat, maka posisi di sini dia jadi akar, ya, seperti itu. Oke, itu ya jawaban Rizky tadi. Oke, nanti silakan kalau ada yang ditanyakan lagi ya, bisa diketik di situ atau ditanyain. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, nah sekarang gini. Nah sekarang kita contoh yang kedua. Ya, nah contoh kedua ini E pangkat X dia. E pangkat X-nya adalah E pangkat X ditambah X kuadrat min 3X min 2. Nah, posisinya merubahnya, yang dikeluarkan, itu adalah 3X-nya ini yang dikeluarkan. Ya. Jadi pada saat kita menulis di sini Fx sama dengan E pangkat X plus X kuadrat min 3X min 2. Nah, yang kita keluarkan yang kita keluarkan adalah 3X-nya ini. 3X-nya di sebelah sini. E pangkat X ditambah X kuadrat min 2. Oke. X sama dengan, karena di sini 3, maka bagi 3 semua. Ya, kiri kanannya bagi 3. Nah, ini dapat kita. Yang pertama. Ya, E pangkat X plus X kuadrat min 2. Yang kedua ada nggak Pak? Ada. Yang kedua adalah X kuadrat yang dikeluarkan. Ini X kuadrat kita keluarkan sama dengan
pangkat min X, pangkat X dikurangi 3X dikurangi 2. Nah, ini positifkan semua, jadikan positif, maka X kuadrat sama dengan ya min pangkat X ya ditambah 3X ditambah 2. Oke. Oke. Nah, nanti di sini X-nya adalah ya, X-nya berapa? X-nya adalah akar dari min pangkat X ditambah 3X ditambah 2. Nah, ini. Oke. Nah, kita ambil yang ini ya, yang kita pakai yang ini. Ya, kita ambil yang ini. Nah, kalau kita masukkan ke persamaannya, saya pakai Excel ya. Oke. Oke, ini saya coba copy. Ini tadi saya coba rubah-rubah nih nilainya ya. Oke, saya copy ke sini ya. Oke. Nah, ya, katakanlah ini tadi. Ya, kita ambil yang ini. Titik awalnya ditentukan 1, errornya min 0,1. Katakanlah dia ngambil ketelitiannya cuma 1 angka atau 2 angka di belakang koma. Ini saya copy biar nggak berubah nilai ininya. Ini nomor 21 ya. Oke. Nah, sekarang saya coba X-nya. X-nya itu berarti nilainya 1, Pak. Yang ini. 1. Nah, GX dari mana GX-nya? GX-nya tadi dari sini masukkan. Ya, sama dengan ya eksponen 1 pangkat X. X-nya ini kan, ya. Ditambah X-nya ini kita kuadratkan. Dikurangi 2. Oke, ya. Kita bagi 3. Oke, kita dapat ini nilainya. Nah, ini fx-nya ambil dari yang x-nya ini, yang gx ini. Ambil dari ini, persamaan yang atas. Ya, eksponen 1 pangkat x, ini x-nya ini sekarang, ditambah kuadrat, dikurangi 3, dikali ini, dikurangi 2. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini iterasi pertama. Nah, iterasi keduanya gimana, Pak? Iterasi keduanya samain gx-nya ini jadi x ya. Yang ini jadi sama semua nih. Ya. Nah, ini bisa kita copy. Kita ambil, katakanlah saya ngambil sampai 10 dulu ya. Kita ambil dulu sampai 10 iterasi. Saya batasin dulu 10. Oke, ini saya copy. Saya sampai 10, berarti sini ya. Nah, kita copy. Oke. Nah, kalau sampai 10 iterasi, kita ada EE ini. Wah, E ini apa, Pak? E ini kita lihat aja. Kita kasih ketik koma. Kita majukan. Oh, ya. Itu artinya dia minus di sininya. Ya. Jadi nilai yang ini, yang ada kurungnya itu dia minus. Nah, ya. Nah, ini tuh. Kita normalkan gini, tuh. Ya. Nah, dari sini kita lihat pada saat iterasi ke-7, nah jawabannya sudah mengerucut ke sini nih. Tuh, udah ketemu di satu titik. Nah, ini udah 00 nih kayak tadi. Tuh, 39027. Kalau ini saya tarik lagi sampai iterasi 20, tuh 0 kan? Tuh, jawabannya udah nggak berubah dia. Ya, jawabannya sudah tidak berubah. Maka saya bisa simpulkan, maka nilai dari akar dari persamaan fx sama dengan ini, akar itu adalah di min 0,39027. Nah, ini yang kita sebut sebagai metode iterasi cara menyelesaikannya. Itu ya. Maka ini solusinya ada di sini, solusi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi solusinya ini. Ya, 39027. Nah, kalau kita mau meyakinkan kita benar nggak sih Pak jawabannya itu? Ya, benar nggak jawabannya kita bisa lihat di ini tadi. Kita coba di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. E pangkat X ya. Ditambah
X kuadrat. Oke. Kita kurangi, sorry, bukan ini, bukan G ya, sorry. Atasnya ini. Nah ini, sorry. Oke, pangkat X plus X kuadrat. Oke, min 3X. Oke, min 2. Oke, ini ya, udah benar ya. Fx-nya kita enter. Nah, kita lihat grafiknya. Ini kita klik dulu home-nya. Nah, ini grafiknya. Tadi jawabannya dia ada di min 0,39. Nah, ini. Nah, ini ya, ini minnya sebelah sini berarti. Min 0,39, min 0, nih. Ya, ini 35, ini 0,4. Kalau kita zoom lagi, ya ini 38, ini 4. Nah, 39, dia lebih dekat ke 39 di sini. Tuh, ya. Tuh, kalau kita lihat, tuh 39 dia dekat ya. Kalau saya tarik sampai tuh 390, di sini 392. Ya. Oh, dia lebih dekat ini. 391, ini 390. Ya, seperti itu. Jadi, kalau dia ngambil ketelitian sampai 2 digit, 3905 udah dekat ini. Antara nilainya antara ini. Jadi, kalau kita lekatkan ini, dia 390. Tuh kan 390. Ya, kosong berapa? 927, di sini 227. Ya, kalau di sini kan dia 390 ya. Tadi tuh 390 di sini. Ini 905 ditarik lagi tuh. Tuh 902. Nah, makin dekat ke arah sini. Ada berarti titik potong ini berada di antara ini. Dua titik ini. Itu. Ya. Nah, ini metode iterasi. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya adalah dengan metode iterasi ini kita bisa menyelesaikan persamaan ini, persamaan yang diberikan itu untuk mencari akarnya itu ada pada titik apa? Dengan cara apa? Dengan cara menguraikan persamaan itu, kemudian memasukkan nilai-nilainya itu ke dalam persamaan yang tadi yang sudah kita pisahkan ataupun persamaan awalnya. Ingat ya bahwa Gx ini adalah persamaan yang setelah dipisahkan, sedangkan Fx adalah persamaan awal. Gitu. Ya. Oke, ini contoh yang kedua. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, izin bertanya. Oke, Susan, silakan. Kalau maksud dari error yang 0,1 itu apa, Pak? Oke, ya, Yang Mangga. di Yang di Excel tadi ya. Ya. Iya. Oke, jadi yang dikatakan error tuh ini. Jadi yang dikatakan error ini sebenarnya untuk kita mengambil batasnya berapa ininya. Berapa angka di belakang koma ini. Nih, misalkan contoh gini. Kalau saya tulis errornya adalah nih 0,01, sorry 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Oke. Nah, kalau saya tulis errornya itu seperti ini, nah maka jawaban nilainya, jawaban X yang kita ambil, ya X itu yang mana yang kita ambil? Kalau kita 0,1, artinya kita cuma ngambil satu angka di belakang koma. Jawabannya kita itu. Ya, jadi bisa jadi jawaban saya itu min 0,393. Kalau dia karena 9 ya, ingat pembulatan ya, maka 0,4 gini. Nah, kalau saya 2 min 0,39. Kalau saya ngambil 3 min 0,390. 2 karena 2 ya. Nah, ini kosong harusnya. Oke, ini kosong, ada kosongnya. Nah, kalau saya ngambilnya 4 min 0,3903. Oke, karena 7 di belakangnya ini. Nah, maka kalau saya mengambil errornya cuma ini, maka jawabannya itu ini 0,4. Ya. Jadi ini error. Nah, sekarang kalau ininya kita kecilkan, nah ini saya ambilnya gini. Kalau saya ngambil errornya itu adalah 0,1, maka saya nyari fx itu hanya ini nih. Tuh. Ya, maka jawabannya itu ininya saya kecilkan. Ininya nih saya kecilkan. Nah, ini. Tuh. Ya, sorry kalau kita 0,1 ya cuma 1. Nah, gini. Nah, ini kan jawabannya. Nah, jadi kalau dengan 0,1 maka di iterasi keempat. Jadi ini iterasi keempat
keempat jawabannya. Ya. Nih, dapatnya di sini mulai 0,4-nya. Tapi kalau saya naikkan ini jadi, ingat ya, ini 0 ya. Kita targetnya mau jadi 0 ini. Kalau saya naikkan ini menjadi 0,01. Oke, kita lihat ini. Nih, ada di iterasi keempat juga nih. Ini sama, iterasinya keempat. Oke. Ya, sekarang saya naikkan lagi ini, ya. Saya ngambil ini. Nah, oke, iterasi kelima. Ini udah mulai turun dia di iterasi kelima. Ini iterasi kelima. Kalau saya naikkan lagi, ya, saya naikkan lagi ini. Oke, ya, saya ketemu di iterasi kelima juga sama. Ini sama. Ya, Pak, kalau saya naikkan lagi berapa? 0,00001. Min 0,3903. Nah, ini kita lihat nih tadi tuh. Kosong berapa dia di belakangnya ini. Saya majukan. Oke, 27 ya. 03, 02. Nah, ini ya. Nah, ini ketemunya di kalau dia 0303, 02. Oke, berarti ini 0227 ya, berarti ini. Nah, ini. Oke, 27 ada di 6. Oke. Jadi yang kesimpulannya, jadi pertanyaan yang tadi ditanyain oleh Susan tadi, Pak, sebenarnya error itu tuh apa? Error ini dipakai untuk menghentikan kalau kita bikin looping. Jadi kalau kita bilang 0,1, maka dia jawabannya ketika di sini nilai ininya sudah mendekati 0. Jadi kalau misalkan kita looping ya, kita bikin jadi looping pertama, looping kedua, looping ketiga, ketika kita menemukan jawaban ininya 0, nah ini 0, maka pada iterasi keempat dia langsung keluar, berhenti. Jadi dia nggak usah ngelooping sampai 10 kali. Cukup sampai 4 iterasi, sampai 4 looping itu dia udah break, dia udah keluar. Tapi kalau kita naikkan iterasinya, ternyata dia loopingnya tetap 4 juga di sini. Berhenti. Kita naikkan lagi. Tuh, udah turun di iterasi kelima. Jadi 5 kali iterasi. Kita naikin lagi. Tuh. Ya, turun 5 lagi. Turun, naikin lagi. Oke, 6. Naikin lagi, misalkan ini. Tuh, turun ke 7. Naikin lagi. Oke, tidak berubah. Nah, turun ke 8. Ya. Nah, makin banyak nilai digit di belakang komanya, sebenarnya makin teliti. Jadi ini tuh makin banyak angka di belakang koma, sebenarnya makin teliti dia. Ya, jadi makin banyak nilai 0 ini makin teliti. Jadi kalau kita ngitung itu ya bukan lagi sentimeter, milimeter apa tuh setelah milimeter tuh. Nah, paling kecil tuh dia makin makin hitungannya makin dekat. Nah, inilah yang kita ambil. Jadi lebih teliti dia, Mas. Nah, kalau angka hitungannya sudah tidak berubah nih, ini kan udah mulai tidak berubah nih. Berarti kita sudah menemukan titiknya di angka ini. Itu apa? Susan ya. Berarti kalau misalnya mau nentuin jumlah angka di belakang koma itu tergantung dari errornya ya, Pak ya? Betul, Kalau ya. misalnya ada error, berarti bebas mau berapa Ya. angka di belakang gitu ya, Bebas Pak? ya. Nah, tapi kalau misalkan bebas sebaiknya jangan satu angka di belakang koma. Iya, Kalau Pak. bisa bagusnya ambilnya di atas 3 ya. Jadi kalau dia minimal ngambilnya bagusnya minimal 3. Jadi kenapa? Biar dia makin teliti. Kalau kita cuman 1 0, misalkan gini, 0,5, aslinya dia bukan 0,5, aslinya tuh bisa jadi 0,49. Tapi kalau kita tarikin 3 bisa jadi 0,491 ternyata gitu ya. Gitu aja. Ini kebetulan contohnya saya kasih 0,1 ya. Itu. Gitu Baik, Susan. Pak. Terima kasih. Ya, oke, ini dari Bayu ya. Apakah error 0,5 sama dengan oke? Ya, betul. Kenapa Pak errornya diambil sebenarnya gini, bagus pertanyaan Bayu. Kenapa sih Pak 0,1? Sebenarnya 5, 0,5, 0,1 itu sebenarnya baik 5, baik 1 di belakang koma angka ya. Jadi gini, 0,1 maupun 0,1 ataupun 0,5 itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang pengaruh itu angka di belakang komanya ini berapa banyak, bukan berapa angka, berapa nilai angkanya. Ya, jadi makanya orang biasanya kalau menulis di beberapa, kalau kalian cari di internet, biasanya error itu dia pakai angka 1. Jadi penulisan ini ya orang lebih cenderung pakai 1. Jadi sebenarnya bukan menghitung, bukan menilai seperti ini.
Jadi 0,05 itu ya sebenarnya bukan menjadi alat ukur untuk ini, tapi dia menemukan oh berarti ini angka 5 ini, angka 1 ini, angka errornya itu angka nilai error itu diambil dari berapa banyak angka di belakang komanya. Jadi ini sebenarnya sama aja gitu loh. Jadi nggak terlalu berpengaruh ya. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena sebenarnya yang kita cari itu yang mendekati ini. Kayak gini ya. Ini kan mendekati 0 ya. Apakah ini kalau saya tarikin lagi, kalau saya majukan lagi. Bentar ini saya gedekan dulu. Tuh. Nah, ini kan tuh, dia ini kan 1 nih. Ya, makin ke sini dia makin 0, makin banyak itu nanti dia 0 makin banyak nilai 0-0-nya. Jadi nilai ini itu akan cenderung 1. Makanya kita cenderung pakai 1 angkanya di belakang koma. Di belakang komanya ya, bukan 1. Jadi 1 itu menyatakan bukan banyaknya digit, menyatakan angka yang paling yang realistis lah yang dipakai untuk kita menentukan errornya gitu. Itu siapa tadi tuh? Sebentar ini saya cek dulu. Bayu ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Sip. Ada lagi yang lain? Silakan ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, nah ini silakan diubah-ubah batas errornya. Kenapa tadi saya pertanyaan soal jawaban ini sebenarnya udah dijawab sama apa ditanyakan oleh Susan tadi. Jawabannya tadi, silakan diubah batas errornya. Nah, ketika kita merubah batas error, maka solusi jawaban itu akan berubah iterasinya pada iterasi keberapa. Jadi nanti kita akan punya kesimpulan bahwa apakah iterasi yang banyak akan mendapatkan lebih cepat nilainya, atau iterasi yang banyak justru akan mendapatkan hasil yang jauh. Nah, itu kesimpulan akhir yang ingin ditanya. Jadi tinggal kita menentukan error mana yang bagus. Oh, ternyata dengan error 0,1 kita udah dapat Pak nilainya. Tapi bagus nggak nilai 0,1 itu ketelitiannya? Waduh, kurang bagus Pak. Nah, ini biasanya kenapa? Biasanya dipakai oleh kita kalau di penerapannya di lapangan itu, kalau kita ngukur, misalkan gini lah. Kalian saya suruh ngukur panjang meja, ya panjang meja pakai meteran. Nah, pakai meteran itu aslinya berapa dapatnya Pak? 3,7. Saya sih nggak yakin 3,7 persis sama. Kenapa? Karena nanti ada selisih. Bisa jadi bukan 3,7 persis, tapi bisa jadi 371, bisa jadi 3,6, 3,712, seperti itu. Jadi ketelitian yang kita ambil biasanya kita ngambil satu angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Ini jawaban yang ditanyakan oleh Susan itu jawabannya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh lagi yang lain. Nah, contoh yang lain ini seperti ini. Ini agak berbeda. Kalau di sini, kalau contoh ini, ya contoh yang ini, dia tidak memberikan nilai awalnya berapa. Jadi contoh ini ya, saya catat dulu X kuadrat. Nah, ini. Oke, ini saya besarin dulu. Nah, ini. X kuadrat, ya ini ya. X kuadrat plus 3 plus X pangkat 3 ditambah X kuadrat sama dengan 1. Ya, nah satunya saya keluarkan saya pindahkan ke sisi kiri seperti ini. Ya. Kemudian saya pindahkan, saya masukkan lagi, saya uraikan gini, ya. Kan gini dia jadi dapatnya di sini. Jadi kan awalnya kan gini. Nah, nanti X pangkat 3 ini, X pangkat 3 itu, sorry ini warnanya bagusnya merah ya. Oke, nah. Kalau kita nulisnya misalkan gini, di sini ya. X pangkat 3 ya ditambah 2X ya, min 1 sama dengan 0. Nah, X kuadrat X pangkat 3 ini kan sebenarnya X ya X kuadrat dikali ya X ya ditambah 1. Nah, ini. Jadi ini balik ke persamaan itu ya, ke persamaan pada waktu belajar matematika di sini. X kuadrat sama dengan ini. Karena X ini dikali dapatnya X pangkat 3. X kuadrat kali 1 itu dapatnya X kuadrat. Ya, yang ini. Nah, 1 sama dengan 1 di sini. Nah, itu cara menguraikannya. Nah, nanti
dari hasil ini kita dapat nilai X-nya, sama seperti yang tadi sebelumnya, kita uraikan, kita keluarkan X kuadrat sama dengan 1 per, nah ini, 1 dibagi X plus 1. Ya, 1 dibagi X plus 1. Nah, ya. Karena dia sini X-nya kuadrat, maka kayak tadi, maka kita akarkan. Ini akarnya harusnya semua ya. Akarnya kan harusnya semua deh di sini. Ya, karena kan ini dibagi, kan karena dibagi ini, jadi akarnya ada semua. Jadi harusnya gini dia. Harusnya dia X-nya sama dengan akar, nah ini, 1 per X plus 1. Nah ini harusnya gini. Oke, gitu ya, 1 per. Nah, karena akar 1 ya 1, maka bisa jadi kita sederhanakan lagi 1 per akar X plus 1. Karena kan kalau kita akarin semua gini kan, misalkan gini kan. Pak, di sini ada 4, di sini ada 9. Nah, ini kan sama aja dengan akar 4 dibagi akar 9. Kalau akar 1 kan ya 1. Jadi makanya ditulis 1 ya, ditulisnya 1 di sini. Oke. Bentar ya, ini nge-lag bentar. Oke, ini saya hapus. Oke, saya balik lagi. Nah sekarang kita udah dapat yang hasil penguraiannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah titik awalnya dari mana, Pak? Titik awalnya. Batas awalnya mulainya dari mana? Nah, cara menentukan batas awal, apakah mulainya dari mana, Pak? Mulainya mulainya bisa dari digambarkan persamaan itu dengan GeoGebra tadi. Kita tinggal tentukan titik awalnya mau dicari di mana kita. Atau bisa juga dengan cara ini. Misalkan ini ya, contoh. Ini saya copy dulu ke sini ya. Mana yang ini? Nah, ini aja nih. Ini saya copy ke sini. Ya. Nah, ini saya punya nilai X. Ini fx. Oke, di sini saya tulis 0, 1. Nah, saya masukkan ke sini nilainya. 0 ini saya masukkan ke sini X-nya. Jadi ke sini jawabannya min 1 nanti. Ya. Jadi ini soalnya. Masukkan X-nya itu adalah pangkat 3. Oke, ditambah pangkat 2 dikurangi 1. Oke, ini tinggal saya copy ke samping ya. Ya, nah ini. Nah, kita lihat nih nilai ini. Nilai ininya yang nilai batas ini. Jadi kita mau mulai intervalnya dari mana, Pak? Nah, lihat ini nilai X-nya. Ini saya misalkan A, batas atas, ini batas awalnya. Ya. Jadi syaratnya itu harus, pertama itu A harus lebih kecil dari B. Oke, udah benar ya, 0 lebih kecil dari 1. Oke. Yang kedua adalah FA, FX, FA itu dikali dengan FB itu harus lebih kecil dari 0. Nah, ini hasilnya kan ini kan, FA itu kan ini. FA-nya itu ini, min 1. Min 1 dikali 1 kan min ya. Min 1 itu lebih kecil dari 0. Berarti dua syarat ini sudah terpenuhi. Maka range areanya itu, range-nya yang kita ambil adalah 0 dan 1. Oke. Maka titik awal itu adalah 0, ini 0, kita tambah 1, kita bagi 2. Oke, 0,5. Nah, titik awal inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk memulai pencarian di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi titik awal masukin. Nah, cara ngitung ini gimana? Sama seperti yang tadi. Ya, X-nya ini diambil dari nilai X-nya ini, ya, yang nilai akar GX tadi, sedangkan ini diambil dari persamaan awalnya. Nah, kita dapat di sini. Ya, ini. Nah, kalau saya tarik ini sampai 10 iterasi, tuh, iterasi ke 10 dapatnya ini jawabannya. Ya. Maka pada iterasi ke-7 saya tulis ini. Maka iterasi ke-7, nih jawaban udah nggak berubah nih di sini. Ya, sudah mulai. Tapi di sininya belum, errornya tuh masih belum stabil di sini. Nah, di sini udah mulai kestabilan itu. Jadi, kestabilan angka jawaban 0,7588 ini ditemukan pada iterasi ke-10. Apa yang terjadi, Pak, kalau saya tarik ini sampai iterasi ke berapa di bawah? Saya tarik aja di sini, kita coba. Tuh, jawabannya udah nggak berubah.
Ya, di sini sudah nggak berubah di sini semua. 0, 0. Ya. Jadi jawabannya ini adalah di ini. Pada iterasi ke-7 sampai dengan 9 adalah 0. Maka akarnya adalah sekian, 75488. Ya, ini harusnya bukan 9 ya, ini sampai 10. Kali 10 aja di sini. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak diberikan titik awalnya berapa, misalkan dikasih soal tapi titik awalnya nggak diberikan, nah cara menentukan titik awal untuk pencarian itu ada dua. Lihat di gambar, di grafiknya, kita tentukan sendiri areanya, atau kita bisa pakai masukkan nilainya 0, 1, 2. Nah, nanti kita tentukan nilainya tuh. Pokoknya selisihnya gini, kalau dia minus positif, nah itu yang kita jadikan batas atasnya. Batas atas dan batas bawahnya. Oke. Itu ya. Itu contoh ketiga. Ya, ini contoh yang ketiga. Ada pertanyaan? Oke, nanti saya. Pak, maaf, Pak, ingin bertanya lagi. Oke, Susan ya. Ya, Mangga San. Ya, Pak. Kalau misalnya ranknya ada di antara 6 dan 6,8, berarti itu caranya sama kayak tadi, tak, Pak? 6 ditambah 6,8 dibagi 2, gitu, Pak? Iya, betul. Kalau dia berada 6 sampai 8, berarti 6 tambah 6 ditambah 8 bagi 2. Ya, jadi Oh. tapi syaratnya tadi 6, 6, 6 dan 8 itu perubahannya kita lihat. Biasanya selisihnya dia nggak 68, 67 biasanya. Kalau mau 7 berarti 78. Ya, biasanya dia nggak dua range itu. Jadi kan karena kita mau cari yang lebih minimal, maka jaraknya itu dia tidak dua angka kelipatan. Jadi mainnya paling kalaupun dia 0, kalau dia 7 sama 6 sampai 8, mungkin yang paling dekat itu kalau tidak 67, 78. Jadi kisarannya di situ. Ya. Itu Susan. Baik, Pak. Terima kasih, Nah, Pak. oke, mangga. Oke. Nah, sekarang yang ada lagi silakan ya kalau ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang ini contohnya ini. Sekarang ini. Saya punya ini sekarang. Ya. X kuadrat min ya, contoh yang sebelum saya mulai itu. Contoh yang sebelum yang kita sudah lihat itu jawabannya kan konvergen semua kan. Artinya jawabannya ditemukan. Jawabannya ketemu kan, ada hasilnya. Nah, ada yang jawaban pada saat kita menentukan itu jawabannya nggak ketemu. Ketika apa? Ketika dia divergen. Nah, sekarang kita lihat ini contoh. Saya langsung ke Excel aja ya, biar mudah. Oke, nih. Oke. Nah, ini. Soalnya adalah X kuadrat min 2, X min 3. Ya, ini. Yang ini dulu lihat ya. X kuadrat min 2, X min 3. Kalau kita ubah menjadi GX, maka kita punya 3. Ya, kita punya 3. Yang pertama adalah X kuadrat min 3 bagi 2. Ini nggak usah saya jelasin ya, tahu caranya ya, kayak tadi itu ya. Kita punya 3, 1, 2, 3. Oke, nah tiga cara ini ya kita masukkan, kita selesaikan. Nah, tapi titik awalnya saya tentukan di soal. Misalkan 4, saya mulai titik awalnya. Oke, saya ngambil yang pertama ini. Ini yang pertama, yang X kuadrat min 3 bagi 2. Oke, saya masukkan 4 ini. Nah, kita lihat ini. Pada saat saya masukkan jawabannya 4 di sini dengan persamaan yang ini, maka ketika saya lihat nih jawabannya ini, ya ini saya lihat saya kasih koma dulu di sini. Tuh, jawabannya ini saya kasih koma. Jawaban ini, ininya makin membesar nilainya. Dari 26, 342, 3000, 36.000, 33 sekian sampai sekian. Ya. Ini kita sebut sebagai jawaban. Ini aja pangkatnya plus tuh, pangkatnya 16. Ini pangkat 8, ini pangkat 16. Ini pangkat 8. Kalau kita tarik lagi makin ke bawah, kalau jawaban ini kita tarik sampai bawah, tuh, makin banyak, makin membesar nilainya. 8, 6. Ini positif lah, lihat ya. Berarti bukan 0, dia. Ya. Jadi kalau 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Nah, berarti ini 3,3 pangkat 8. Berarti berapa tuh? Pangkat 8. Kalau pangkat 6 aja sejuta, puluhan juta berarti ini nilainya. Ini pangkatnya 16. Pangkatnya 32, pangkatnya 6. Tuh. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai divergen.
kalau kayak gini nilainya tuh makin membesar tadi. Lingkarannya tuh bukan dari satu yang besar makin kecil, tapi dari kecil makin membesar. Besar. Jadi kalau lingkaran tuh menggambar lingkaran, dia menggambar lingkarannya dari titik kecil, terus membesar tuh lingkarannya. Makin menjauh, makin besar lingkarannya. Akhirnya jawabannya nggak ditemukan. Ini yang kita sebut divergen. Artinya apa? Artinya yang ini, persamaan ini tuh tidak tepat atau tidak bisa kita gunakan untuk mencari akarnya itu berapa yang tepat untuk nilai X-nya. Jadi kalaupun mau dipaksakan, ya udah ambil aja angkanya. Udah X-nya 6,5 Pak. Nah gitu aja. Di jawaban atas ini. Udah di sini. Atau ini, sekian. Tapi kalau kita lihat di grafik, nanti beda hasilnya. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian saya coba yang kedua. Ngambilnya yang akar. 2X plus 3. Sama caranya. Cuman beda ininya saja yang beda. Nilai X ini. Titiknya nggak berubah. Saya masukkan di sini. Ya. Jawabannya dia seperti ini. Kalau saya tarik ini makin ke bawah. Kalau saya tarik makin ke. Saya cabut dulu ya. Kalau ini saya tarik ini sampai ke bawah. Tuh, dia 0 kan? Tuh, sudah mulai stabil tuh. Kayak tadi, kayak jawaban kita yang sebelumnya. Tuh, jawabannya tuh ini. Lihat kestabilan itu ada di iterasi keberapa nih? Iterasi ke, oke, iterasi ke-15 nih. Sudah menemukan kejawaban. Jawabannya tuh 3. Jawabannya tuh 3. Jadi persamaan ini, akarnya itu adalah 3. 3. Tuh, udah stabil di sini 3. Ya. Oke. Jadi kalau kita paksain sampai 8 iterasi, kita dapat jawabannya 3, sekian sekian 300 ya. Jadi kalau misalkan mau yakin lagi tinggal ditarik nih ke belakang. Ya, tinggal ditarik lagi ke kayak tadi sampai bawah. Kita dapat jawabannya pada iterasi ke-15 itu udah 0. Ya, ini saya tarik aja ya biar kelihatan. Bentar ini nge-lag dulu. Oke. Oke, jadi kita udah 2 coba. Ya, kita udah coba dua hasil penguraiannya. Nah, ya, jadi pada iterasi ini kita carikan jangan. Nah, ini lihat ini. Kalau di Excel dia E pangkat min. Ini berarti kalau dia pangkatnya min itu adalah 0,0 itu ada 5. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau 1000 kan 10 pangkat. Tapi kalau 10 pangkat min 3 berarti 0,0001 gitu. Ya. Oke, itu cara baca Excelnya. Jadi kalau kita majukan itu kelihatan tuh. Nah, gitu kan. Nolnya ada 3. Ya. Oke. Nah, kita ketemu nih jawaban fixnya itu ada di 3 nih. 3 nih. Ini jawabannya nih. Di iterasi ke-14 sama 15 dan seterusnya. Oke, ini cara yang kedua dengan menggunakan hasil penguraian yang kedua. Kemudian uraian yang ketiga sama juga kita masukkan lagi. Masukin dulu dapat yang ketiga ini. Kita masukkan. Nah, kita lihat ini. Ini kita tarik ini ke bawah. Gitu. Ini saya tarik ke sini. Ya. Ininya saya cari. Oke, ininya saya rubah dulu nih ya, number ya. Ininya saya majukan tuh. Sama seperti tadi, kita nemu jawabannya itu adalah min 1. Jawabannya min 1. Nah, min 1. Ya, solusinya pada iterasi keberapa nih? Iterasi ke 14 sama ya, 14 tadi 14 ya ketemu nih. 14 tuh di sini nih. Nah, ini 300 nih. Ya, ketemu di sini. Tuh. Ya, ini min 1. Jadi yang persamaan yang dipakai ya pada saat kita menguraikan, memisahkan nilai X itu, jadi tidak semuanya, tidak sembarangan kita bisa pakai. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi kalau kita pada saat kita ngitung nilainya itu divergen, makin membesar, berarti bukan itu. Berarti persamaan ini nggak tepat. Ya, jangan digunakan, jangan dilanjutkan karena nggak ketemu jawabannya. Ganti dengan yang lain. Atau bisa juga areanya diganti, area pencariannya jangan 4 di ini. Tapi biasanya dengan area pencarian yang kita tentukan kita bisa ketemu. Ya. Jadi kalau kita rubah seperti itu. Nah, ini kita udah dapat nih dengan 2 cara. Nah, sekarang kita buktikan ya, kita gambarkan. Kita lihat di gambarnya ini.
Oke, saya selalu pakai gambar ini biar mudah. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian tahu ini ya, kalau kalian tahu GeoGebra ini, matematika nggak seperti yang kita pikirkan yang terlalu sulit dipelajari itu. Ya, oke, bisa enter ya. Oke, kita lihat. Tadi jawabannya -3 3 sama -1 ya. Kita lihat di sini. 3 sama -1. Kita buktikan di sini jawabannya 3 sama -1. Jadi saya majukan. Oke. Di sini 3, di sini -1. Oke, ini saya besarkan. Tuh. Pas persis angkanya di angka 3 nih. Tuh. Kalau di zoom juga tidak seperti yang sebelumnya. Tuh, dia ngepas seperti ini. Jatuh deh. Jatuh. Kenapa Rehan tuh? Kenapa Rehan? Awas, hati-hati ya. Oke, kenapa Rehan tuh? Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi ketika kita zoom besar, ketika kita zoom tuh, kita ketemu jawabannya. 3 sama -1. Ya, seperti itu. Jadi nilainya itu hubungannya gimana sih Pak? Hubungannya itu gini sebenarnya. Jadi ketika kita mencari nilainya itu, ini, pernah belajar persamaan kuadrat ya? Ini kan kebetulan persamaan kuadrat ya. Sorry, ntar nih saya tutup dulu. Oke. Ini siapa lagi nih? Sebentar ya. Oh, suaranya hati-hati. Oke. Kalau lagi dimarahin orang tuanya, sebaiknya jangan di-unmute ya. Oke. X kuadrat, misalkan ini contoh. Nih, misalkan ini tadi ya. X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalau kita pakai persamaan kuadrat, kalau kita menyelesaikannya pakai persamaan kuadrat yang biasa kita pakai pemfaktoran ya. Kan tadi jawabannya 1 sama 1 -1 sama 3 sama -1 ya. Sorry, ininya agak kacau ini. Nah, ini ya, di sini. Ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Coba ini saya coret. Di sini X kuadrat, di sini X kuadrat ya. Di sini -1. Sini 1, -3, berarti ini plus. Nah, gitu ya. Ya, ini dikali ini X kuadrat, -3 ditambah 1, -2, terus 3 dikali itu 1. Maka kita dapat jawabannya. X1-nya adalah 3, dan X2-nya adalah -1. Nah, jawaban 3 ini sama seperti yang tadi. Yang di sebelah sini dapatnya 3, yang di sebelah sini dapatnya 1. 3 dan 1 ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Ngerti ya maksud soalnya? Jadi persamaan nonlinear ini adalah mencari nilai yang memotong sumbu X-nya itu berapa. Gitu. Jadi hubungannya persamaan. Kalau dulu kita belajar pada waktu matematika, ada pemfaktoran, itu belajar mencari secara analitik. Nah, kalau kita lupa cara memfaktorkan, kita bisa pakai cara-cara yang ada ini. Cara bisection, cara tabel, cara iterasi sederhana. Seperti itu. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini? Silakan. Bisa dipahami ya? Paham, Pak. Oke. Ya, Pak. Bisa, Pak. Siap. Oke. Nah sekarang justru dari 3 ini, Pak, kalau kayak gini, Pak, kalau kita sudah menemukan cara menguraikannya ini ada 3, ada 4, atau ada berapa, ini kebetulan ada 3. Kalau dia ada 1 aman. Kalau dia ada 3 gimana? Ada 5 gimana, Pak? Mana sih, Pak, yang tepat yang bisa dipakai untuk mencarinya? Yang tepat digunakan untuk mencari nilai ini? Apakah 1, 2, 3 ini? Atau 1 dan 3 atau 1 dan 2, Pak? Nah, cara pertama adalah dengan coba-coba seperti ini. Dimasukkan semua masing-masing ke dalam Excel ini. Nanti kita lihat kalau dia divergen, oke, jangan diteruskan. Stop. Ganti ke yang lain. Ya, ketemu dia nanti. Kalaupun misalkan ini mungkin kita tebakan titik awalnya kita salah. Oke, silakan ganti titik awalnya. Nah, caranya gimana? Lihat di grafiknya atau lihat di
dengan cara yang tadi, dimasukkan nilainya satu-satu, dihitung batasnya seperti itu. Itu cara menebak, menentukan titik awal. Atau, nah ini cara berikutnya, ini caranya. Jadi ketika kita sudah ketemu 3 kemungkinan, seperti contoh yang tadi kan, ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan. Nah, maka kita cari nilainya, ya kita cari itu dengan menentukan nilai turunannya. Tadi kan kita udah dapat ya, yang pertama itu kan ini kan, nih 2x plus 3, nih yang pertama nih 2x plus 3, nih ya akar 2x plus 3. Yang kedua adalah 3 per x min 2, 3 per x min 2. Yang ketiga adalah x kuadrat min 3 bagi 2 ini. Oke. Masing-masing ini kita kasih turunannya, kita hitung turunannya. Waduh Pak, belajar matematika lagi turunan. Nggak usah khawatir itu. Buka GeoGebra, cari turunannya di sini. Nah, ini saya kasih lagi nih. Ya, kasih bocorannya. Nih. Kasih tuh. Ya, jadi jangan takut. Akar 2x ditambah 3. Ketik di sini ya 2x plus 3 ya, ingat ya, 2x plus 3, nanti takut saya lupa. Nah, kita ketik di sini ya. Di sini ada turunan, simbol turunan di sini. Simbol turunan itu di fx ini ketik, ada d per dx nih. Nah, ketik, dia nanti tulisannya derivatif ya. Atau diketik langsung boleh. Misalkan ini saya hapus ya, kalau misalkan udah hafal pakai derivatif aja. Derivatif diketik di sini. Derivatif. Nah, ini ketik ini, klik. Oke. Sorry, ini dihapus dulu. Derivatif. Oke. Tadi persamaannya apa? Akar ya. Akar, pilih ya akar di sini. Atau diketik SQR. SQRT. Akar berapa tadi? X kuadrat ya. X kuadrat plus 1. Oke. Sebentar ini. Ini ada suaranya nih. Daniel. Tolong di unmute. Oke. X kuadrat plus 1. Ya. Sebentar kita cek dulu nih. Betul nggak X kuadrat plus 1 tadi soalnya? Oh, sorry. Ini ya. 2x plus 3. Sorry, 2x plus 3 salah saya. Oke, ini kita edit lagi. Dua x plus 3. Oke. Nah, tinggal enter. Nah, dapat nih akarnya. Dapat persamaannya tuh. Ya. Ininya saya close. Nih. 1/2 ya, x per 3. 2x plus 3. Oke. Ya, di sini 1/2 ini. Ya, di depannya. Ini karena 2/2, 2 dibagi 2 kan bisa hilang dia jadi satunya di sini. Nah, ini 1/2 ini. Oke, kita udah dapat nih. Ya. Nah, sama seperti yang berikutnya. Kalau mau menentukan yang berikutnya derivat, ya derivat. Oke. Ini adalah 3/3 dibagi x min 2. Enter. Oke. Nih, min 3 x kuadrat min 4x plus 4. Ini sama aja. Jadi kalau dikuadratkin kan, disederhanakan jadi ini. Atau yang ketiga. Nah, atau yang ketiga turunannya. Turunannya adalah derivat. Ya, carinya derivat. X kuadrat. Oke. Min 3 kita bagi 2. Oke, enter. Oke, tuh dapatnya X. Ya, turunannya X. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan mana Pak yang konvergen, mana yang divergen dari 3 turunan itu yang mana? Nah, lihat ini. Kalau nilai awalnya tebakan awal tadi kita ambil 4. Kalau nilai tebakan awal itu kurang dari 1, maka jawabannya dia itu adalah konvergen monoton. Ya, konvergen monoton itu biasanya dia konvergen tapi masih ada urutannya, dia tidak tersebar, tidak mengerucut ke satu titik. Tapi kalau konvergen yang terisolasi, dia terisolasi di antara nilai ini. Terisolasi itu kan terkurung ya, jadi makin menuju ke satu gitulah seperti itu. Tapi kalau dia divergen, ya ada monoton sama
isolasi itu sama. Jadi bisa divergen itu acak nilainya tidak beraturan, makin membesar, tapi tidak. Kalau isolasi dia mengerucut ke satu titik juga, tapi makin besar nilainya. Nah, caranya gimana? Lihat di sini. Ini antara 0 sama 1. Nah, kalau saya masukkan 4, ya. Nah, kita cara masuknya lihat persamaan ini. Kan dimasukkan 4 ya. Oke, lihat ini persamaannya. Sekarang jangan lihat grafiknya, lihat ini. Ini fx, ini gx, ini hx. Kalau saya mau masukin fx-nya tuh tadi 4, saya ketik 4 di sini. Saya masukin 4. Enter. Oke. Ya. Kalau saya mau masukin yang G, yang turunan yang ini G, lihat jangan sampai salah nih. G 4. Oke. Ya. Kalau saya mau masukkan yang H, berarti H 4. Oke, enter. Nah, saya dapat nilainya itu masing-masing adalah ini. Ya, yang pertama nilainya itu 4 itu adalah 0,75 nih. Ya, di sini nilainya nih. 4 G4 tadi turunan ini. Ya, yang fx ini. Ini kayaknya sebentar, ini salah nggak kita? 2x plus 3. Oke, ini 1/2x. Oh, di sini dia ada 2 nih. Mungkin turunan ini yang salah ya, turunan ininya nih. Ini 2x ini. Setengahnya diturunkan. Sebentar, ini saya turunkan dulu. 2x plus 3, betul kok nih. Pintar. Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini 0,3. Ya. Terus di sini min 0,7 nih. Ya, 0,75 yang gx nih. Ya. Terus yang ini nilai 4. Nah, nilai-nilai hasil tebakan ini, ya, nilai tebakan ini kita lihat, kita bandingkan terhadap kurung ini tadi. Kalau dia ternyata minus 1, nah minus 1, berarti kan ini kan, sedangkan di sini minus 0,75 misalkan di sini. Ya, maka dia masukkan di sini. Nah, minus 0,1, min 1 sampai 0, itu 0,75 ada di sini titiknya. Maka kita sebut dia konvergen berisolasi, yang terisolasi. Kalau dia ini lebih kecil dari 1, tapi nilainya positif. Nah, ini positif dia nilainya. Maka dia konvergen monoton. Nah, kalau dia lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari min 1, ya lebih kecil dari min 1, maka dia divergen. Ya sudah, nomor 3 dan 4 ini tidak ada. Maka yang x kuadrat min 3 ini tadi, yang kita buktikan tadi ini, x kuadrat min 3, ini divergen. Nah, maka kita jangan dahulukan ini, kita cari yang ini. Seperti itu. Oke? Ya. Jadi itu syarat konvergensi yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita menentukan dia konvergensi apa tidak, maka itu pemilihannya tinggal kita yang memilih. Ya, tinggal kita memilih dari mana yang harus. Kalau dia divergen, ya udah jangan dulu dikerjakan. Ya, kecuali kalau kalian misalkan mau ngitung, wah ini jawabannya kayaknya makin membesar Pak. Ya sudah, berarti ini divergen. Jawabannya bukan ada di sini. Ya, pindah ke persamaan yang berikutnya. Ya, cari lagi. Itu seperti itu. Ya. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Cukup? Nah, ini ada latihan, ya, ada latihan. Persamaannya 1 di sini. Nih, X-nya. X pangkat 3 plus 6X min 3 sama dengan 0. Kalau X-nya kita uraikan, setelah diuraikan, kita dapatnya ini. Ya, min X pangkat 3 plus 3. Nah, sekarang pertanyaannya tuh adalah, kalau saya rubah-rubah nilai X0-nya ini, maka kalian tinggal rubah-rubah ya, bikin 3 tabel, 1, 2, 3, 4, bikin 4 tabel. Ininya sama soalnya. Apa yang terjadi dengan kalau kita rubah-rubah titik ini? Ya, apa yang terjadi kalau 0,5, 1,5, apa? Beri kesimpulan apa? Kesimpulan itu bisa jawabannya sama semua, Pak. Angkanya sama. Kedua, iterasinya beda-beda enggak atau sama? Kemudian apa lagi yang bisa kalian lihat? Atau ternyata makin dibesar makin divergen jawabannya atau konvergen. Nah, itu kesimpulannya. Jadi jangan hanya sekedar bisa menghitungnya. Oke, sekarang udah bisa kalian cara ngitungnya sekarang. Yang berikutnya naikin levelnya. Apa maksud angka yang diberikan itu? Ya. Sama seperti sekelas ini saya tanya. Kalian IPK-nya berapa? 3,5, ada yang 3,9, ada 3,7. Apa arti angka itu? Apa arti angka IPK kalian terhadap teman-teman yang lain? Apa? Terus saya bilang rata-rata IPK kelasnya kalian itu adalah 3, sekian. Apa artinya?
Kalau kita sudah bisa ngitung dan bisa menginterpretasi angka itu, maka kita sudah naik level. Jadi tidak hanya sekedar bisa ngitung. Berarti level berikutnya adalah bagaimana menganalisa data, bagaimana membaca data yang ada di situ. Ya, seperti itu. Jadi sekarang banyak hal-hal di luaran itu bicaranya tentang data. Jadi ketika diberikan terhadap sebuah angka, jangan dulu alergi. Waduh, rumus semua nih Pak. Enggak. Zaman sekarang sudah bisa menggunakan teknologi software yang bisa dipakai. Makanya saya selalu bilang ya, kalau kita punya kemampuan pemrograman yang biasa saja dibandingkan teman kita, pertama, jangan putus asa. Yakinlah bahwa kita bisa suatu saat nanti. Ya, tapi harus rajin di situ. Biarkan orang itu bisa lebih cepat dibandingkan kita. Itu yang pertama yang harus didahului. Kedua, naikkan level kita tidak di pemrograman, maka Excel. Ya, jadi saya selalu bilang kuasai Excel, kuasai Excel. Ya. Ya, secanggih apapun penguasaan pemrograman kita, sejago apapun, ya Excelnya jangan dilupakan. Apalagi kita yang biasa-biasa saja. Kayak saya nih, biasa-biasa saja nih bikin program nggak bisa ini. Excelnya harus luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada apapun sini saya kerjain pakai Excel. Sini saya hitung pakai Excel. Bikin program dengan Excel juga bisa. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Untuk materi kita dengan menggunakan metode literasi sederhana. Silakan ada pertanyaan?